Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang dan selamat datang di Gereja Regina Coeli. Hari ini kita akan menyaksikan dan merestui saat terindah dalam hidup Ignatius Ivan Halim dan Alexandra Devina Japar yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Marilah kita yang hadir di sini menjadi saksi diri kita sebagai saluran rahmat Tuhan dengan mendoakan kebahagiaan rumah tangga yang akan mereka bina. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran kedua mempelai beserta keluarganya. Semoga Allah memberikan rahmat, iman, dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara terkasih, selamat datang di Gereja Regina Coeli ini, di mana kita akan bersama-sama berdoa bagi Ignatius Ivan Halim dan Alexandra Devina Japar. Sekali lagi kita berdoa bersama, bukan hanya menyaksikan atau nonton, karena tentunya kita berharap bahwa nanti yang akan dijanjikan yang satu bagi yang lain, Ivan pada Devina dan Devina pada Ivan dapat sungguh-sungguh diwujudkan di dalam hidup mereka. Maka sekarang saya persilahkan Ivan dan Devina menyampaikan permohonan kalian. Romo yang terhormat, kami Ignatius Ivan Halim dan Alexandra Devina Japar meminta izin kepada Romo di hadapan gereja untuk memasuki hidup pernikahan. Kami mohon agar pernikahan kami dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan kalian, dan kita akan bersama-sama menyertai langkah kalian. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak dan harapan kita semua. Dan sekarang mari kita bersama-sama mengawali rangkaian doa kita
dalam bentuk juga upacara pemberkatan serta perayaan Ekaristi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Dan sekarang dan selama-lamanya. Saya persilakan duduk. Ibu Bapak dan Saudara terkasih, baik yang di dalam gereja maupun yang di rumah saja, sekali lagi selamat siang. Hari ini akan menjadi sebuah langkah baru bagi Devina dan Ivan, karena mereka akan saling menjadi tanda kasih di dalam Tuhan. Ivan akan berjanji memberikan diri pada Devina dan Devina kepada Ivan. Tentunya kita percaya Tuhan akan sungguh berkenan menerima jawaban atas panggilan Tuhan bagi mereka dan akan menyertai mereka. Maka supaya terang, kekuatan, dan cintanya semakin dapat kita rasakan, mari kita sadari lebih dahulu kedosaan dan ketidakpantasan kita di hadapannya dan kita ungkapkan sesal dan tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata, yang kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikot dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Sekarang mari kita bersama mendengarkan bacaan dari kitab suci. Pembacaan diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, ia seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Tersyukur pada Allah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal dalam kita, dan cinta Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari orang-orang Farisi datang kepada Yesus hendak mencobai dia. Mereka bertanya, "Bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia pada awal mula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Allah berfirman, 'Karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya, dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa raganya.' Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu saja. Sebab itu yang telah disatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih, khususnya Ivan dan Devina, sekali lagi selamat siang. Saya ingin menggarisbawahi 1, 2, 3 hal saja dari apa yang mereka sudah tulis. Tentu saja bahwa mereka sudah mempersiapkan banyak hal selama ini.
Saya tidak tahu mereka pernah tanya kalian nggak? Kalian pacaran berapa tahun? Devina? Devina 3 tahun? Ivan? Oh sama, karena bisa saja nggak sama kan? Well, saya ingin tahu, kalau tadi itu dikatakan di dalam doa pembukaan, ditulis begini, engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Pada kata perjalanan, makanya kamu suka traveling? Suka traveling? Enggak, suka. Traveling yang paling kamu ingat apa? Kemana? New Zealand. Kamu lebih suka gunung atau suka laut? Gunung, wes. Mengingatkan saya waktu saya masih muda. Waktu saya masih muda dulu, saya juga suka naik gunung. Kebetulan saya suka traveling juga. Tapi sekarang ya susah. Tapi memang perjalanan yang paling saya ingat dulu adalah ketika naik gunung. Dan memang kalau saya pergi-pergi, saya lebih suka ke gunung daripada ke laut. Jadi di sini laut ya. Anyway, apa yang mau saya ceritakan adalah ternyata kalau saya naik gunung itu saya mempunyai pelajaran banyak sekali tentang hidup. Dan sebenarnya kalau saya pikir-pikir, saya bisa menerapkannya juga di dalam perkawinan. Oke, karena kamu tadi ngomong soal suka gunung, saya jadi mau bercerita sedikit bagaimana dulu saya naik gunung. Karena sekali lagi mau saya sharingkan apa yang saya pelajari bagi hidup. Tentu saja saya tidak akan bisa men-sharingkan bagaimana menikah, saya tidak punya pengalaman tentang hal itu, tapi kali naik gunung mungkin beberapa pelajaran bisa diambil. Dulu kalau saya mau naik gunung, tentu saja menetapkan gunungnya dulu. Mau kemana nih? Dari kemana itu kita mencari teman-teman yang kira-kira satu, suka naik gunung, tapi yang kedua, fisiknya sehat untuk bisa sampai di sana. Kita pilih, mengapa? Ya, kalau naik gunung sendirian itu nggak seru, tapi juga tentu saja kita berharap bahwa dalam perjalanan kita saling menguatkan, saling menghibur gitu kan, saling membantu. Dan itu penting supaya bisa sampai kepada puncak. Tapi ada beberapa kejutan yang pernah saya ingat. Yaitu yang pertama, kejutan pertama adalah dulu kan saya tadi memilih teman supaya saling menguatkan, saling menghibur gitu kan, saling membantu. Dalam kenyataan ternyata kadang-kadang berantem. Kadang-kadang sebel-sebelan. Kadang-kadang diem-dieman. Marah-marahan karena sensitif. Capek-capek tapi digodain gitu kan, atau satunya pengen jalan cepat, satunya pengen jalan lambat, satunya pengen istirahat, satunya terus. Dengan kata lain, ideal bahwa teman itu dibayangkan saling membantu, ternyata malah kadang-kadang ribetin. Yang kedua, kejutan kedua adalah dulu bayangan saya naik gunung itu selalu naik namanya juga naik kan, tapi ternyata kan dengan tipe-tipe gunung tertentu kadang-kadang memang kita harus turun ke lembah, ke jurang, ke tebing gitu kan. Dan baru bisa naik. Dan yang ketiga adalah saya pernah ingat kami tersesat. Jadi kami kalau naik gunung kan malam hari supaya satu tentu saja terhindar dari matahari, tapi yang kedua para pendaki gunung itu suka kalau sampai di puncak melihat matahari terbit, itu indah sekali. Itu reward yang paling besar. Nah, ternyata dari kejutan-kejutan itu saya belajar banyak. Yang pertama adalah kalau sekarang ini kami reunian, jadi kami teman-teman yang dulu suka naik gunung itu kadang-kadang reunian juga, kadang reuninya di sini, gitu kan? Bukan di gereja tapi di sebelah-sebelah, termasuk di Pulau Baru, gitu kan? Kami mentertawakan tanda petik ke konyolan-konyolan dulu. Kami berantem, kami diem-dieman, kami marah-marah, kami tertawakan itu. Dan disitulah ternyata kami merasa bahwa bahwa ternyata dulu
ketika menjadi beban itu yang satu menjadi makin dewasa, jadi makin sabar, menjadi makin bijaksana, justru menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Demikian juga ketika tadi naik gunung ternyata harus turun dulu, turun tebing, ternyata itu juga menguatkan. Asal kita tahu bahwa itu adalah bagian dari seluruh perjalanan hidup. Dan yang ketiga, ketika tadi tersesat, kami tetap bisa sampai puncak. Karena apa? Kami ingat pesan guide di bawah. Kalau kamu sedang dalam kebingungan, di tengah hutan, dalam gelap, mempunyai jalan bercabang yang susah dipilih, pilihannya cuma satu. Carilah yang sulit. Di antara cabang-cabang itu, cari yang sulit, itu yang akan sampai puncak. Bukan yang gampang, karena yang gampang pasti akan turun. Nah, apa yang mau saya sharingkan adalah, itulah perkawinan. Itulah hidup. Ivan memilih Devina, Devina memilih Ivan. Tentunya harapannya adalah di dalam hidup sampai tua nanti saling menghibur, saling menguatkan, saling membantu, begitu kan? Harapannya begitu. Tapi seperti kita ketahui, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu-ibu pasti setuju, tidak ada suami yang sempurna. Bapak-bapak setuju, tidak ada istri yang sempurna. Mau dibawa ke Korea juga nggak akan sempurna, kan? Anak-anak tahu tidak ada orang tua yang sempurna. Para menantu tahu tidak ada mertua yang sempurna. Demikian juga Devina tidak sempurna, Ivan tidak sempurna. Belajar dari pengalaman saya memilih teman tapi ternyata tidak ideal. Ternyata tidak ideal tadi justru kemudian menjadi berkat terselubung. Karena ternyata kami menjadi makin dewasa, makin sabar, justru mengalami kesulitan berhadapan dengan teman-teman. Apa yang mau saya katakan pada kalian adalah, yes, nanti Ivan terimalah juga Devina bukan hanya karena dia cantik, bukan hanya karena dia sehat, bukan hanya karena dia hebat, tapi juga dengan kelemahannya. Dan kelemahan itu bukan beban, tetapi rahmat terselubung yang akan mendewasakan kamu. Demikian juga Devina. Ivan pasti tidak sempurna. Meskipun dialah laki-laki yang paling sempurna yang pernah kamu kenal, semoga begitu. Tetapi tetap tidak sempurna. Maka nanti terimalah ketidaksempurnaan itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai rahmat yang mendewasakan kamu. Itu pengalaman saya yang sekarang ketika kami bisa tertawa-tawa dengan kekonyolan-kekonyolan dulu dan semakin bijaksana dengan itu. Yang kedua adalah, kalau ternyata naik gunung itu nggak pernah naik, nggak pernah terus-menerus naik, tapi kadang-kadang turun, demikian juga hidup. Mungkin nanti ada pengalaman-pengalaman di mana kamu kering, flat, datar, dingin, jalani saja sebagai sebuah proses. Jangan panik. Karena ketika panik itulah yang membuat kita takut untuk bisa naik terus-menerus. Maka di situ pula pesan Gahit tadi, bahwa memilih jalan yang sulit menjadi penting. Karena apa? Kita mau naik menuju yang namanya kasih. Puncak gunung perkawinan adalah kasih. Kalian baru saling mencintai sekarang ini. Ivan nanti menjanjikan diri, memberikan diri, mengabdikan diri pada Devina, dan Devina memberikan, mengabdikan diri pada Ivan, karena dua-duanya masih cantik, masih ganteng, masih sehat, masih kuat, bukan? Tapi kasih adalah nanti misalnya Ivan tidak ganteng lagi, sudah mulai tidak sehat lagi, bisakah Devina tetap memberikan diri? Sebaliknya juga, ya Devina tidak lagi secantik sekarang, sudah mulai keriput, rambutnya sudah putih, bisakah Ivan tetap memberikan diri? Itulah kasih, jalan berliku terjal. Tapi pilihlah jalan yang sulit, itu menuju pada puncak. Maka supaya kita dikuatkan, pesan ketiga sederhana, jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidup perkawinan kalian. Maka kalau tadi Devina kemarin minta apakah boleh komuni, saya langsung akan membuat ekaristi untuk kalian. Supaya kalian sungguh-sungguh ingat, hari ini bukan hanya hari ini kamu menyertakan Tuhan, tapi seluruh hidupmu.
berdoalah bersama-sama, pergilah ke gereja bersama, ajari anak-anak berdoa bersama, karena couples who pray together, stay together. Itu Ivan dan Devina, tanpa perlu lebih panjang lagi, selamat naik gunung, selamat berjuang, semoga kalian sampai di puncak dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Dan sekarang saudara terkasih, kita sampai kepada salah satu puncak dari upacara kita atau doa kita hari ini, yaitu janji cinta dan kehidupan Ivan dan Devina, di mana mereka menjadi sakramen yang satu bagi yang lain. Kedua saksi silahkan mendampingi mereka. Kamu jangan berhadapan-hadapan dulu, jawab pertanyaan-pertanyaan saya dulu, ambil mic-nya, karena kalian ingin saya tanya di hadapan keluarga, saksi, dan saudara-saudara yang lain tentang niat kalian di dalam menikah ini. Nah, saya mau bertanya, Ivan dan Devina, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, kami sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Ya. Tadi saya belum tanya, kamu mau punya anak apa enggak? Ivan mau punya anak berapa? Satu. Devina? 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Oke. Baik, sekarang silakan mic-nya diberikan kepada saksi. Kalian berhadapan-hadapan, pegang tangan. Ya, oke, pegang tangan. Tatap mata lebih dahulu, tukar senyum, ambil nafas, dan silakan, Ivan, nyatakanlah janjimu pada Devina. Saya, Ignatius Ivan Halim, memilih engkau, Alexandra Devina Japar, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Silakan Devina. Saya, Alexandra Devina Japar, memilih engkau, Ignatius Ivan Halim, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Setelah janji mereka yang satu bagi yang lain, maka atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga Tuhan menganugerahkan janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Silakan kedua saksi kembali ke tempat duduk. Ivan dan Devina tetap berhadapan-hadapan. Tuhan berkatilah kedua cincin ini, semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu di dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan saling menghormati. Semoga mereka selalu hidup di dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ivan, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan-Mu kepadanya. Devina, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Dan Devina, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan-Mu kepadanya. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu.
Dan Ivan, sekarang bukalah selubung istrimu dan ciumlah dia dengan wajah berseri supaya kebahagiaanmu bersinar juga pada kami semua. Ciumlah dia. Lebih lama lagi dong, belum foto. Ulangi lagi lebih lama. Kita tepuk tangan untuk mereka. Ivan dan Devina, kalian saling mencintai dan mengasihi juga karena teladan orang tua kalian. Sekarang saya persilakan kalian mohon restu pada orang tua kalian masing-masing. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai Ivan dan Devina, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai berkat perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Saudara terkasih, kedua orang tua mempelai telah memberikan restu juga di dalam bentuk benda rohani yang menjadi simbol agar anak-anaknya senantiasa dapat bersandar pada Tuhan. Maka kita pun akan melanjutkan dengan mendukung mereka dengan doa-doa kita, karena Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta mereka.
Sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita pada siang hari ini. Semoga Ivan dan Devina yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa doa kami, ya ya Tuhan. Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan pula biarkan mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan doa syukur agung. Kita akan mohon secara khusus juga agar mereka dibekali dengan tubuh dan darah Kristus. Maka berdoalah saudara-saudara supaya persembahan kita ini dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, kami persembahkan roti dan anggur yang ada di hadapan kami ini sebagai lambang persembahan suka duka dan hidup kami, khususnya suka duka dan hidup Ivan dan Devina dalam menanggapi panggilan-Mu yang ingin kami satukan dengan persembahan sejati putra-Mu, sehingga hidup mereka menjadi pujian bagi-Mu sepanjang masa. Amin. Amin. Udah, Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk atau berlutut. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya, lalu memberikan roti itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Parawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan mari kita satukan doa dan harapan kita dengan berdiri, menyanyikan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang kita akan mohon berkat secara khusus bagi kedua mempelai, Ivan dan Devina. Saya persilahkan untuk berlutut. Allah Bapa kami, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja.
Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Padahal dengan rela hamba-hambamu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Penuhilah hambamu Devina mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai, sehingga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati Ivan tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga anak-anak-Mu ini tetap tinggal di dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah disatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perihidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama dan bersama rohmu. Salam damai untuk Anda semua. Silakan duduk. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dan inilah anak domba Allah yang telah datang mengasihi dan mengampuni kita, supaya kita pun dapat saling mengasihi dan mengampuni, mewartakan kasih dan pengampunan pada keluarga, sesama dan dunia, dan kelak dipersatukan pula dalam perjamuan kasih dan pengampunan abadi di surga. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan kasih-Nya itu. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Saudara terkasih, saya akan memberikan tubuh dan darah Kristus pada kedua mempelai, dan nanti sesudahnya Anda semua yang telah diterima dalam gereja Katolik dipersilahkan untuk menerimanya juga. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu I'll dai pray we'll find your light nel cuore and resterà hold it in our heart a ricordarci when che stars go out each night. l'eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be our prayer Quanta fede sei when shadows fills our day.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon restuilah pernikahan antara Ivan dan Devina. Semoga kedua mempelai yang telah dipersatukan dalam ikatan perjanjian suci senantiasa sejati dalam cinta dan berpaut padamu, serta memaklumkan namamu kepada semua orang dengan berbakti kepada sesama, yang kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih, kita sampai di penghujung dari rangkaian doa kita pada siang hari ini bagi Ivan dan Devina yang saling menjadi sakramen yang satu bagi yang lain. Maka kita akan mohon berkat Tuhan sekali lagi, dan nanti kedua mempelai akan melanjutkan dengan mohon restu pada Bunda Maria. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian di dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kerabat, dan hidup di dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah di dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian di tanah air surgawi. Amin. Dan semoga kita sekalian, khususnya kedua mempelai ini, dalam upaya bertumbuh dan berbuah di dalam cintanya, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sudah terkasih, dengan ini penerimaan sakramen perkawinan Ivan dan Devina telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Dan sekarang kedua mempelai akan mohon restu Bunda Maria, tapi sebelum itu saya ingin memberikan kenang-kenangan kecil kepada mereka yang tidak bisa diambil oleh fotografer. Sebentar. Saya akan mengambil foto dari sini, Ibu berdiri semua, agak geser sedikit. Devina, kamu gandeng suamimu dong, semesra mungkin. Fotografer bocor. Oke, semua tersenyum. Silakan berdiri. Ibu geser sedikit. Yes.
1, 2, 4. Sekarang Ivan ciumlah lagi istrimu semesra mungkin. 1, 2, 4. Oke, sah sudah. Oke. Silakan Mada sudah Maria. berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berat ini kami mohon juga doa restumu yang Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji segala suka dan duka perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
kasih atas kehadiran kalian semua, baik keluarga atau teman yang hadir dari Gereja Regina Coeli, baik yang online juga. Selain itu kami juga ingin berterima kasih kepada Tuhan, Romo, vendor, WO, panitia, dan petugas gereja. Semoga kita semua diberkati karunia Tuhan dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Hey, hey, hey. My, 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 my. Nobody, baby, but you and me. If the stars don't shine, if the moon won't rise, if I never see the setting sun again, you won't hear me cry. This I testify. Please believe me, for you know I wouldn't lie. And as long as there is you and me. Nobody, baby, but you and me. Hey, hey, hey. My, 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 my. Nobody, baby, but you and me. If you love a soul more than fame and gold, and that soul feels the same about you, it's a natural fact, there's no turning back. And here's some advice to you. You've got to say it's you and me. Oh, 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 oh. Nobody, baby, but you and me. Hey, hey, hey. My, 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 my. Nobody, baby, but you and me. When love is real, you don't have to show it. When it is true, then everyone will know. 'Cause there'll be no one but you and me. You and me. Nobody, baby, but you and me. Hey, hey, hey. Oh, 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 oh. Nobody, baby, but you and me. You